Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Pada hari ini Kamis Pekan Prapaskah yang keempat, 23 Maret, kita diajak untuk merenungkan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Saudara-saudari terkasih, ini kiranya melanjutkan permenungan yang kemarin, menegaskan iman kita akan Yesus Kristus. Kita diajak untuk semakin percaya, semakin menaruh pengharapan dan penyerahan hidup kita kepada Kristus. Karena sekali lagi ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Allah Bapa.
Kita percaya juga Roh Kudus yang menuntun kita. Kristus Mesias, Kristus Anak Allah seperti yang dikatakan oleh Kristus sendiri dalam Injil Yohanes ini sudah dinubuatkan sejak para nabi. Bahkan Musa juga sudah menuliskan di sana. Maka Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, harusnya mereka kalau percaya Musa, percaya pada nubuat-nubuat para nabi, mereka itu harusnya percaya kepada Kristus yang sudah dinubuatkan. Tetapi masalahnya mereka sudah menutup diri, menutup hati, sehingga mereka tidak mendengarkan kesaksian yang benar, tetapi justru mendengarkan kemauan mereka sendiri. Bahkan kesaksian-kesaksian yang palsu pun mereka dengarkan karena yang mereka inginkan hanya kepentingan mereka sendiri. Sehingga mereka tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Tidak bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah Putra, Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Maka itu juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kalau kita tidak bisa mewujudkan kasih atau kita tidak bisa merasakan kasih, jangan-jangan kita juga belum membuka hati, belum percaya kepada Kristus sebagai sumber kasih ini, sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Kalau kita itu percaya dan sungguh beriman kepada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, maka akan membuat kita juga tergerak untuk mewujudkan kasih dalam hidup kita. Karena kita bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita melalui Kristus itu, maka kita pun akan tergerak mewujudkan kasih itu. Tapi sekali lagi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, karena kita tidak percaya pada Kristus, lalu sikap hidup kita ya seperti yang bacaan kemarin, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan bukan kebaikan di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari sebagai orang Katolik, murid-murid Kristus, kita menimba kembali pada kesaksian kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Bagaimana caranya? Kita dalami, kita renungkan kitab suci sabda Tuhan. Injil-injil dalam masa Prapaskah ini mari kita renungkan, terutama juga Injil Yohanes yang mengisahkan tentang kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dan bagaimana juga membangun relasi kita dalam setiap perayaan sakramen, sakramen Ekaristi, sakramen Tobat, dan bersyukur kembali atas sakramen baptis, penguatan yang kita terima. Karena disitulah kita juga semakin mendalami dan mengerti, percaya kepada Kristus. Sekali lagi di masa Prapaskah ini, mari kita teguhkan iman kita, semakin percaya kepada Kristus, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dan mewujudkan apa yang diajarkannya, yaitu kasih dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua, hidup kita, iman, harapan, dan kasih kita senantiasa diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.